Oke, halo, selamat datang lagi di YouTube channel Yohanes Prayoga. Selamat sore. Kali ini kita akan membahas tentang BTC dan perkembangan tentang BTC dan fundamental tentang BTC, juga technical analysis dari BTC. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan di share ke teman-teman yang lain biar sama-sama bisa mengerti tentang wawasan ini. Dan tidak lupa juga aku selalu mengundang kalian untuk gabung dengan XT ya, agar kalian mendapatkan cashback atau rebate sebesar 80% ketika kalian menggunakan link yang ada di deskripsi. Jadi kalian kalau trading menggunakan spot atau derivatif atau menggunakan leverage ya, kalian bisa mendapatkan 80% cashback ke kalian dari komisi yang kalian terima atau yang kalian keluarkan ya. Selanjutnya apa yang terjadi saat ini? Kita akan lanjutkan menjelasinya. Sekarang ada yang namanya adalah Ricardo Salinas. Siapa dia? Ricardo Salinas kita baca bareng-bareng ya. Ricardo Salinas Pliego adalah orang terkaya ketiga di Meksiko yang telah menjadi berita utama karena sikapnya terhadap Bitcoin. Miliarder itu menjadi Elektra, jaringan supermarket, menjadi yang pertama menerima pembayaran Bitcoin di masa depan. Dia juga telah menjadi pendukung kuat untuk berinvestasi dalam aset digital sebagai lawan dari aset tradisional. Kali ini miliarder itu mengejutkan investor setelah mengungkapkan bahwa dia sekarang memegang sebagian besar portofolionya dalam Bitcoin. 60% untuk Bitcoin, gila, 60% loh ya portofolionya. Selama konversi Bitcoin yang diadakan di Miami, miliarder Ricardo Salinas membuat pernyataan yang mengejutkan. Dia mengatakan bahwa sebagian besar portofolionya ada di Bitcoin dan ekuitas Bitcoin, yang merupakan total 60% dari portofolio tersebut. Ia naik secara signifikan dari 10% dari total kekayaan bersihnya yang dikatakan Salinas ada di aset digital tahun lalu. Dengan demikian, Salinas saat ini memiliki eksposur miliaran dolar ke mata uang kripto perintis. Meskipun porsi portofolio miliarder yang dialokasikan ke Bitcoin besar, tidak mengherankan jika ia memilih untuk mengambil resiko. Untuk waktu yang lama, Salinas telah menyarankan investor untuk memasukkan sebagian dari portofolio mereka ke dalam aset digital. Sering menyarankan agar tidak menyimpan kekayaan dalam mata uang fiat. Obligasi telah menjadi cara bagi mereka yang sangat kaya untuk mengamankan pengembalian yang aman untuk waktu yang lama. Namun dengan tingkat inflasi yang meningkat lebih cepat daripada suku bunga obligasi ini, minat terhadap obligasi tersebut telah menurun dari waktu ke waktu dan Salinas tampaknya telah menolaknya sepenuhnya. Ketika ditanya tentang alokasi portofolionya, miliarder itu mengatakan bahwa dia tidak memiliki bagian dari portofolionya dalam Bitcoin. Sebaliknya, dia memiliki portofolio liquid yang terdiri dari Bitcoin dan saham aset keras lainnya. Saya pasti tidak memiliki ikatan apapun, ungkap Salinas. Saya memiliki portofolio liquid. Saya memiliki 60% di Bitcoin dan ekuitas Bitcoin. Dan kemudian 40% di saham aset keras seperti penambangan minyak dan gas dan emas. Dan disitulah saya berada. Dia melanjutkan untuk meledakkan investasi obligasi yang menurutnya merupakan pilihan yang buruk, mengingat bahwa suku bunga telah menolak untuk naik dan mengakibatkan penjualan obligasi yang telah terjadi secara global. Singkat miliarder terhadap obligasi bukanlah kejutan. Investasi obligasi adalah investasi yang mengerikan. Saya tidak akan menyentuh ikatan dengan tiang 10 kaki, kata miliarder itu. Itu hanya hal terburuk. Maksud saya, hal terbaik yang bisa terjadi pada Anda adalah Anda mendapatkan kembali $100 Anda. Itu hal terbaik yang bisa terjadi. Ricardo Salinas Pliego dinilai sebagai orang terkaya ketiga di Meksiko dan kekayaan bersih sekitar 13 miliar dolar. Dia memiliki grup Elektra, jaringan supermarket retail, sebuah perusahaan yang dia warisi dari ayahnya, dan TV Azteca, seorang penyiar TV Meksiko. Nah, kalau dari pernyataan orang terkaya di Meksiko, ya orang terkaya ketiga di Meksiko, membuat fundamental ini terlihat bagus ya. Berita ini terlihat bagus karena orang terkaya saja dia berani mengambil sebuah resiko masuk di Bitcoin
sebesar 60% dari portofolionya. Dan di situ dia menahan dengan jangka yang sangat lama daripada kita masuk di obligasi dan yang lain. Dia lebih memilih aset kripto seperti Bitcoin ya untuk jangka panjang. Nah, mengartikan bahwa kedepannya Bitcoin kemungkinan besarnya juga akan mungkin bisa dikatakan akan naik karena mereka juga tidak akan sembarangan untuk namanya melihat pasar Bitcoin ya. Orang-orang seperti ini pasti punya analisator, punya analisis yang baik, analisator yang baik, punya maksud yang baik, terus bukan yang maksud ya, tapi perencanaan yang baik. Terus dia itu bisa melihat future, melihat masa depan akan seperti apa. Itu nggak akan sembarangan. Mereka menganalisa dari segala sisi yang pasti untuk mengamankan keuangan mereka. Nah, sekarang bagi kita yang biasa-biasa aja seperti ini, ya memang untuk jangka panjang seperti itu mungkin kita harus memang lebih sabar karena ya tidak akan sebesar itu ya, tidak akan sebesar mereka untuk memasukkan ke Bitcoin. Tapi itu bisa menjadi acuan bahwa kedepannya mereka aja percaya untuk mengamankan aset mereka di Bitcoin, apalagi kita. Berarti itu lebih aman untuk kedepannya. Kayak gitu ya. Sekarang kita akan melihat lagi namanya technical analysis di xt.com. Apa yang terjadi untuk kali ini Bitcoin, dan teman-teman yang ngasih pesan bahwa atau komen kenapa hanya Bitcoin, kenapa nggak BNB, ETH dan yang lain. Jadi Bitcoin itu sebagai patokan dimana nanti ketika Bitcoin memang akan mengalami sebuah penguatan, biasanya koin-koin altcoin atau koin-koin yang di bawahnya Ethereum, BNB atau Binance itu dan beberapa peringkat-peringkat atas ya 10 besar itu biasanya mengikuti perkembangan yang terjadi di Bitcoin. Ketika Bitcoin naik, biasanya mereka juga ikutan naik, gitu ya. Jadi kenapa cukup dengan Bitcoin aja itu udah cukup untuk menggambarkan kemungkinan koin-koin berikutnya akan naik. Tapi dengan syarat adalah koin-koin yang memang sudah punya peringkat besar. Jangan koin-koin micin atau koin-koin baru ya. Koin-koin baru masih belum tahu projectnya seperti apa, perjalanannya seperti apa, historicalnya seperti apa. Belum tahu, tetapi historical yang memang mempunyai peringkat 10 besar, 20 besar itu sudah bisa dikatakan akan mengikuti ayahnya atau mengikuti orang tuanya yaitu Bitcoin itu sendiri. Oke, sekarang kita akan lihat namanya BTC USD. Apa yang terjadi? Seperti yang saya bilang kemarin bahwa keadaannya masih memang turun. Tapi di saat ini atau kali ini kita bisa melihat bahwa keadaan Bitcoin itu menyentuh garis support dari trendline ya, walaupun di sini juga ada support yang namanya support dari high sebelumnya yang sudah berubah menjadi low atau resistance become supportnya, di mana di sini ya. Nah, di sini adalah penentuan apakah ini akan berbalik ataukah di sini akan mantul. Kita akan melihat ketika memang keadaannya nantinya akan memantul atau keadaannya memang akan memantul seperti ini ya. Nah, seperti ini ya bisa turun, bukan mantul, tembus seperti ini, maka dia bisa turun lagi. Tapi aku kasih warna hitam aja ya biar kelihatan. Kalau tembus ke bawah begini ya akan turun lagi, bisa jadi akan turun lagi. Tetapi kalau di sini memantul dan dia tidak bisa menembus ke bawah, maka kemungkinan besar baru akan naik, bisa jadi ke sini ya. Bisa jadi ke situ. Jadi dari high low-nya ini high low. Kalau dia memantul berarti high di sini ya. Itu yang akan terjadi. Tapi kita akan lihat berikutnya. Untuk jangka panjang jelas aman. Kalau kalian mengikuti jangka panjang dalam contoh 2 tahun atau 3 tahun ke depan, kalian setiap bulannya mengisi walau entah itu naik, entah itu turun, ya mungkin kalian akan menjadi investor tetap gitu ya. Tapi kalau dengan cara trading yang cut loss, nanti cari lagi ataupun posisi lagi atau beli lagi nanti ketika profit cut loss, ketika profit kita ambil, ya itu harus kita menggunakan technical analysis dan beberapa fundamental kecil ya. Itu aja yang bisa aku sampaikan tentang BTC USDT kali ini, biar kalian menambah wawasan. Tapi jangan percaya 100% karena belum tentu analisa yang aku gunakan itu sesuai dengan pergerakan market. Jadi paling enggak kalian harus menganalisa lagi dan membaca lagi apakah memang pergerakannya sesuai dengan apa yang kalian pikirkan, apa kalian yang paling aman tentang kalian gitu ya. Itu aja wawasan dariku, semoga bermanfaat. Aku Yohanes Prayoga.
Jangan lupa subscribe, like, dan di share. Happy trading dan happy investasi. Bye-bye.